para kekasih Tuhan, kita bertemu lagi di dalam 5 menit renungan roti hidup. Hari ini adalah siri yang ke-25 dan renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Jujur Terbuka. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan saya ambil daripada Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Untuk menggambarkan keadaan hati manusia, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang dua orang yang berada di bait Tuhan untuk berdoa, yaitu seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Orang Farisi adalah seorang tokoh agama yang tahu kebenaran. Mereka mengajarkan Taurat Tuhan, tetapi hatinya penuh dengan kesombongan dan kemunafikan. Ia merasa bersih dari dosa tanpa celah. Sehingga ia berkata, "Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perompak, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku." Karena merasa dirinya sudah suci dan tak bercacat celah, orang Farisi ini merasa tidak lagi memerlukan belas kasihan dan anugerah keselamatan dari Tuhan. Tetapi bandingkan sikap hati si pemungut cukai ini, yang berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Pengakuan jujur disertai kerendahan hati yang ditunjukkan oleh si pemungut cukai ini telah mengetuk pintu rahmatnya Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak dipandang hina olehnya. Mazmur 51 ayat 19. Oleh sebab itu, bila kita lihat di ayat yang seterusnya, Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat yang ke-14. Saudara, keadaan hati kita adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Sebab yang dinilai Tuhan bukanlah rupa paras, perwatakan atau penampilan, kekuatan, kehebatan atau kepintaran, melainkan isi hati kita. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. 1 Tawarik pasal 28 ayat 9. Orang Kristen yang tidak jujur dalam perhubungannya sama Tuhan akan dapat apa yang dia mau, tapi tak akan dapat apa yang dari kemurahan Tuhan. Dia akan mendapat pujian daripada manusia karena kerajinannya mengikuti aktiviti-aktiviti gereja, tetapi bukan pujian dari Tuhan. "Well done, good and faithful servant." Matius 25 ayat 23. Sikap jujur ini juga akan menentukan sejauh mana perjalanan hubungan kita sama Tuhan. Karena jika kita ikut Tuhan untuk mendapatkan atau mengharapkan sesuatu dari Tuhan, dan bila kita tidak mendapatkan itu, seseorang itu akan kecewa sama Tuhan, lalu tinggalkan Tuhan. Ingat, Tuhan bergaul rapat dengan orang yang jujur. Amsal 3 ayat 32. Saudara, seorang yang memiliki sikap hati yang jujur dan terbuka di hadapan Tuhan akan siap menerima teguran dari Tuhan melalui hamba Tuhan atau pembimbing rohaninya. Dan dia akan rendah hati untuk mengoreksi dirinya tanpa menghebohkan perkara tersebut kepada orang lain. Amsal 9 ayat yang ke-8 berkata, "Tegurlah orang bijak, maka ia mengasihimu." Dan di ayat yang ke-9 berkata, "Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah." Dengan kata lain, orang bijak terbuka kepada Tuhan adalah orang yang bijaksana. Saudara, Tuhan benci hati yang sombong, tapi ia mengasihi orang yang rendah hati dan jujur. Mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini.